Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kembali kita berjumpa di dalam program Tamhidul Mubalighin ini. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang sistem dan unsur-unsur dakwah. Terlebih dahulu kita membahas tentang arti kata sistem itu sendiri apa gitu ya. Baru nanti ke unsur-unsur di dalam dakwah sebagai pelengkapnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Pengertian sistem itu diantaranya ada yang pertama menurut Nazruddin Rajak yang mengatakan bahwa sistem menurut lugat bahasa adalah satu kelompok unsur-unsur yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan kolektif, artinya grup atau kesatuan yang utuh ya. Adapun yang di sini dalam bahasa Inggrisnya a group of interrelated elements forming a collective entity. Maksud sistem ialah satu rangkaian kegiatan yang sambung menyambung, artinya saling berkaitan, saling bersambungan, sehingga menjelmakan urutan yang logis dan tetap terikat pada ikatan hubungan antara kegiatan masing-masing dalam rangkaiannya secara menyeluruh. Jadi merupakan satu kesatuan yang utuh antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu disebutnya kolektif ya, kebersamaan. Sedangkan pendapat dari Dr. Iskandar Wiryo Kusuma MSI, MSc mengatakan bahwa sistem itu juga adalah merupakan satu organisasi, satu gabungan, satu kumpulan dari komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi sama menurut dua pendapat para pakar ini juga, ya, sistem itu adalah gabungan konektivitas antara satu unsur dengan unsur yang lain yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Sehingga tidak mungkin misalnya ada salah satu unsur yang tidak terkait gitu. Dan itu bukan namanya komponen. Karena kehilangan salah satu unsur tidak akan terbentuk suatu sistem. Hanya menurut Dr. Iskandar Wiryo Kusumo bahwa sistem itu sendiri ada dua macam. Ada yang disebut suprasistem, yaitu sistem yang lebih kompleks atau lebih besar dengan terdiri dari banyak komponen. Jadi ini supra. Jadi merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen. Nah, di dalam yang keduanya yaitu yang disebut subsistemnya. Artinya bagian dari suprasistem itu yang lebih kecil. Ya, dan itu juga sudah jelas subsistem ini juga merupakan bagian dari sebuah sistem. Yang berikutnya tadi Nazruddin Rajak, ya, beliau Dr. Andes, terus menjelaskan bahwa dalam sistem dakwah yang itu ada unsur-unsurnya. Nah, di sini ada 4 unsur, beliau menjabarkan, di antaranya dari input, lalu terjadi proses sehingga keluar menjadi output, dan nanti bagaimana feedbacknya. Dalam hal ini biasanya yang dikatakan bahwa yang namanya input itu adalah dai itu sendiri. Dai yang memberikan ya materi penyampaiannya gitu ya. Lalu dalam proses ini pelaksanaan
bagaimana si dai ini, input ini menyampaikan materi-materinya, bentuk-bentuknya gitu. Sehingga dari pelaksanaan dari proses itu bagaimana yang diharapkan, ya, yaitu yang disebut outputnya, cita-cita keinginannya itu bagaimana pada suatu setelah pelaksanaan. Jadi ini dulu input dulu, masukannya dulu. Siapa di sini yang memberikan masukan? Sudah jelas adalah para dai-nya, mubalignya gitu ya. Kalau di lingkungan sekolah ya guru misalnya. Lalu prosesnya bagaimana dalam pelaksanaannya? Ya, ketika mereka menyampaikan materi-materinya tersebut gitu, bagaimana? Dan nanti outputnya bagaimana nih hasilnya? Apa keinginan yang ingin dilihat setelah terjadinya proses tadi, ya. Lalu ada yang disebut feedback. Feedback itu kata lain adalah timbal baliknya, ya. Jadi feedback di situ bisa juga berarti adalah umpan balik dari objek dakwah, dalam hal ini masyarakatnya, pendengarnya, setelah proses dakwah yang kemudian diikuti proses evaluasi secara cermat, tindakan korektif untuk selanjutnya berproses secara menyeluruh tapi saling berhubungan satu sama lain. Jadi feedbacknya itu gimana gitu, setelah ini disampaikan, ini yang diharapkan, tapi bagaimana nanti timbal baliknya? Apakah setelah terjadi proses ternyata outputnya ya tidak sesuai, nah itu adalah merupakan timbal balik, feedback dari pelaksanaan itu. Mungkin dalam hal ini perlu mungkin adanya evaluasi, apa sih gitu. Kalau ternyata misalnya outputnya menunjukkan hal positif yang sangat kita harapkan, terjadi perubahan yang signifikan, terjadi perubahan yang lebih baik. Nah ini pun juga perlu misalnya adanya evaluasi. Evaluasi tidak harus selalu pada hal yang kurang, ya. Kemungkinan wah ini dalam proses ini karena metode ini mungkin metode ini perlu dikembangkan, cara ini mungkin lebih baik lagi ditingkatkan, ditambah lagi. Begitu juga apalagi ketika ternyata outputnya ya jauh daripada yang diharapkan, sehingga feedbacknya misalnya kok jadi begini. Nah kembali lagi kepada proses tadi, apa yang dilihat. Kalau tadi misalnya halnya positif, ada yang harus ditambah, dikembangkan, ditingkatkan. Nah begitu juga ketika adanya hal yang feedbacknya tidak yang sebagaimana diharapkan, mungkin dicari metode yang lebih baik lagi, pendekatannya, approach-nya mungkin harus lebih baik oleh input. Nah itu kata Najaruddin Rajak tadi, ya. Jadi skema kasar dari suatu sistem dakwah itu selalu ada siapa yang memberikan, bagaimana cara pelaksanaannya, dan bagaimana yang diharapkan. Adapun nanti feedbacknya ya kita lihat gitu. Oke, itu diantaranya ya. Yang berikutnya, nah di sini sudah dijelaskan input adalah dai-nya ya, atau yang sebagai sumber informasi, komunikatornya. Output adalah cita-cita dakwah yang berupa cita-cita jangka pendek dan panjang ya. Jadi apa sih yang diinginkan? Itu output, sehingga anak menjadi lebih baik, masyarakat menjadi lebih baik. Proses tadi pelaksanaan dakwahnya. Feedbacknya tadi ya sudah dijelaskan, itu diantaranya. Sedangkan menurut Amrullah Ahmad, pada umumnya sistem terdiri dari 5 komponen dasar. Nah, kalau di sini ada 5 menurut Amrullah Ahmad mah, ya. Yang pertama input. Input itu sudah jelas adalah masukan.
Dari siapa? Kalau tadi sudah dijelaskan masukannya ya jelas dari para dai-nya, dari mubalignya, dari gurunya gitu ya. Di sini proses dikatakan oleh Pak Amrullah ini adalah conversion, yaitu proses pengubahannya. Jadi prosesnya gimana dalam pelaksanaannya? Di sini hanya istilahnya saja ya. Lalu outputnya, keluarannya, hasilnya, ya. Contoh misalnya yang sederhana saja, sekalipun ada di sekolah, di sini guru adalah inputnya, jelas tidak? Berikut materi yang diberikan, itu inputnya. Prosesnya, ya dengan cara misalnya ketika pembelajaran prosesnya. Ya, apapun seperti zaman sekarang dengan sistem daring, luring dan sebagainya itu adalah proses. Lalu nanti outputnya bagaimana? Misalnya kelihatan hasil ketika siswa itu misalnya menyetorkan tugas-tugasnya ya dengan baik. Nah, itu kan kelihatan. Atau misalnya tadi seketika kita dakwah ternyata misalnya di lingkungan itu setelah seringnya diadakan dakwah, alhamdulillah unsur-unsur negatif yang ada di masyarakat itu ternyata semakin menunjukkan peningkatan yang baik. Jumatan semakin penuh, setiap sholat berjamaah misalnya selalu ada saja, apalagi isya maghrib isya subuh misalnya ya masjid itu. Nah, ini adalah outputnya berhasil setelah adanya proses. Lalu feedbacknya umpan baliknya tadi ya, tadi feedbacknya alhamdulillah menuju ke masyarakat yang lebih baik, menuju siswa yang lebih taat lagi. Dan di sini Amrullah menambahkan adanya yang disebut environment. Environment itu adalah lingkungannya. Kenapa beliau menambahkan lingkungan? Mungkin mengingat bahwa sebaik apapun ya sistem yang akan diterapkan, manakala environment lingkungannya tidak mendukung, punten ya. Apalagi kita tahu bahwa pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali ya terhadap satu kondisi. Contoh aja begini yang paling mudah ya, ini makanya ditambahkan environment, lingkungan itu yang juga merupakan satu unsur yang sangat berpengaruh. Contohnya Ananda misalnya di rumah, mohon maaf ya, ayah dan ibu selalu menerapkan bagaimana kalian misalnya ketika bertutur kata ya, bersikap sopan santun dalam cara bicara misalnya. Tapi pada saat anak-anak masuk dalam satu lingkungan yang ternyata lingkungan itu tidak tidak sejalan dengan apa yang anak-anak dapatkan di rumah. Ternyata di lingkungan itu cara bicaranya, cara gaulnya gitu, mau tidak mau ini akan merubah sikap Anda ya, meninggalkan sekalipun tadi di rumah, di keluarga dibiasakan begitu, tapi karena lingkungan. Nah, makanya bukan tidak mungkin akhirnya pengaruh lingkungan akan lebih kuat daripada lingkungan di rumah sendiri. Nah, ini ya, jadi sebaik apapun ketika kita mau berdakwah, sebaiknya ini juga perlu diperhatikan, ini lingkungannya apa sih gitu ya, supaya lingkungan ini pun turut menunjang kepada feedback ataupun pada output yang kita rencanakan itu di sana. Lalu menurut Amrullah komponen input itu sendiri ada yang sebut reg input, ada instrumental input, dan ada yang disebut tadi environment input.
Nah, kesemuanya di atas berfungsi memberikan informasi, energi, dan materi yang menentukan eksistensi sistem itu sendiri. Jadi kelimanya ini ada 3 lagi unsurnya, inputnya ini itu akan merupakan keberadaan sistem itu sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, di sini yang berikutnya komponen konversi yang berfungsi mengubah input menjadi output, merealisir ajaran Islam menjadi realitas sosiokultural yang diproses dalam kegiatan administrasi dakwah. Jadi ada komponen, kalau tadi ada yang disebut komponen inputnya apa saja gitu. Ya, ada regnya, ada instrumentalnya, lalu ada environmentnya. Lalu di situ komponen konversi, yaitu diantaranya menjadi output yang tadi ya, komponen konversi itu berfungsi mengubah input menjadi output, merealisir. Jadi seperti tadi, jadi apa yang disampaikan oleh dakwah nomor 2 ini sehingga nanti bisa kelihatan terrealisasi oleh output tadi, sehingga akan menjadi realitas, menjadi kenyataan di dalam kehidupan, ya. Dan ini sudah jelas prosesnya melalui yang namanya administrasi dakwah. Itu siapa organisasi, siapa penyelenggaranya, lalu bagaimana manajemen pengaturannya, lalu bagaimana kepemimpinannya yang mengatur tadi ya, misalnya siapa yang berwenang di situ, lalu berikutnya adalah komunikasi di dalam dakwahnya. Yang ketiga, komponen output yang merupakan hasil dakwah, yaitu terciptanya realitas baru menurut ukuran tujuan ideal dan tujuan antara dari sistem yang bersumber dari Al-Quran. Nah ini ya, bahwa perilaku atau output itu melaksanakannya sudah jelas. Dalam berdakwah ini ya, kita tidak akan jauh dari 2 sumber, terutama adalah dari Al-Quran ditambah juga dari Sunnah. Yang keempat, komponen feedback itu berfungsi memberikan pengaruh baik yang positif maupun yang negatif terhadap sistem dakwah khususnya dan realitas sosial-kultural pada umumnya. Nah ini feedback itu ya diharapkan pengaruhnya baik, tapi bisa juga feedbacknya itu menjadi negatif. Mohon maaf ya, feedback ini juga ya kalau seperti tadi, insya Allah selama ini yang Ibu lihat sendiri gitu ya, ketika sudah dilakukan pelaksanaan dakwah pembinaan di satu daerah gitu, yang awalnya di situ orangnya jalan ke masjid dan mohon maaf di situ banyak kejadian-kejadian misalnya sabung ayam, judi dan sebagainya. Namun setelah ada pembinaan, alhamdulillah itu positif ya. Itu adalah komponen feedback yang baik. Tapi mohon maaf, ada juga loh ya, karena seperti tadi lingkungan yang kuat ternyata justru feedbacknya itu menjadi negatif. Misalnya bagi mereka-mereka yang tidak menyenangi, kadang-kadang dengan unsur pribadi gitu, apalagi dianggap pendakwahnya, penyampainya kurang disenangi, itu akibatnya ditutup gitu. Udahlah, nggak usah ada lagi misalnya, jangan lagi didatangkan, dan maunya gitu yang ketika datang itu ya inputnya itu yang jangan menyinggung-nyinggung masalah yang tadilah kekurang baikan. Nah itu bisa jadi ada yang begitu. Mohon maaf ya, Anda mesti tahu bagaimana tadi kondisinya, enggak, kondisi output. Lalu nah ini yang kelima tadi, komponen lingkungan berfungsi sebagai kenyataan yang hendak diubah atau memberikan pengaruh. Nah ini
yang bisa memberikan pengaruh terhadap sistem dakwah, terutama memberikan masukan permasalahan yang perlu dipecahkan yang menyangkut segala segi kehidupan. Nah ini yang seperti tadi. Jadi sebelum kita melaksanakan tadi proses, ya, diantaranya tadi environment, lingkungan itu perlu kita tahu. Oh kalau di sini orangnya, masyarakatnya gitu. Atau anak ini ketika mau diberi nasihat ya harus hati-hati misalnya, karena memang dia hidup dalam keluarga yang didikannya keras gitu. Jadi bagaimana ketika kita ingin misalnya merubah anak ini pun misalnya datang di sekolah dengan sifat-sifat yang kasar misalnya, ya, tekaopan, kababaturan. Nah bagaimana? Oh kita tahu, oh udah meren, dia mah lingkungan anak meren. Nah kita cari metode yang bagaimana caranya. Ya kalau misalnya masyarakatnya mudah, sistemnya juga gampang, mohon maaf ya, dulu aja yang pernah ibu baca ya, seperti misalnya ketika Rasul berdakwah, itu di masyarakat Mekah dan Madinah itu punten berbeda gitu. Masyarakat Mekah itu karena lingkungannya juga panas gitu ya, kondisinya juga begitu gersang. Itu ketika diajak berdakwah itu sistemnya itu ya berbeda dengan ketika Rasul menggunakan sistem dakwah di masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah tuh istilahnya lah lebih lembut, lebih halus gitu. Ya, baik perasaannya, baik sifatnya. Nah ini ternyata environment juga itu sangat berpengaruh. Nah itu diantaranya. Yang berikutnya di sini ibu juga sampaikan, mohon maaf ya, sebenarnya sekalipun sudah, tetap saja kita akan melihat bahwa dalam sistem berdakwah itu ya tetap kita melihat tadi sub sistem di dalam dakwah. Nah ini ya, ketika komponen-komponennya sudah kita persiapkan, sudah kita tahu, ini adalah tugas yang terutama adalah tugas dari para pendakwah. Sebagaimana sudah dulu diterangkan, ingat sistem yang kita miliki dan diharapkan akan bisa berhasil ketika 5 unsur tetap kita pegang. Masih ingat ya? Unsur yang pertama adalah diantaranya da'inya sebagai inputnya ya, lalu mad'unya sebagai outputnya. Mad'u itu ya tadi masyarakatnya ya, atau misalnya di sekolah siswanya, atau mohon maaf kadang yang disebut juga sebagai objek dakwah. Lalu materinya, nah seperti tadi ada hubungannya dengan masalah komponen lingkungan. Materi yang bagaimana nih harusnya bisa disampaikan apabila lingkungannya, kondisinya sedemikian rupa ya. Lalu yang berikutnya selain materi adalah medianya. Dulu sudah pernah diterangkan, medianya zaman sekarang bisa tidak harus selalu lisan, tapi bisa juga melalui media cetak ya, lalu misalnya TV, slide dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah metodenya. Nah, metodenya mau bagaimana nih yang mau disampaikan. Namun juga tidak kalah penting seperti tadi punten feedbacknya. Bagaimana nih hasilnya? Ya sekalipun sudah juga disampaikan, kita tidak terlalu berharap bahwa feedback harus selalu positif, sekalipun itu yang kita harapkan. Namun apabila terjadi hal yang negatif yang kita hadapi, ingat itu adalah perjuangan bagi kita ya, sebagai makhluk hamba Allah yang memang diperintah untuk berdakwah. Nah itulah mungkin anak-anakku sekalian ya, kita berbicaranya di sini adalah tentang sistem dan unsur di dalam berdakwah.
Tadi ada ada dua pendapat yang mengatakan tentang sistem itu ada 4 unsur, tapi ada juga yang mengatakan adanya 5 unsur. Ya terserah lah, yang penting yang terutama tadi, jangan sampai kita melepaskan, jangan sampai kita keluar dari tujuan itu, ya. Jadi ketika kita menyampaikan tanpa proses, bagaimana bisa terjadi perubahan? Ya, ketika kita misalnya menginginkan sesuatu yang bagus tanpa adanya input, apa yang akan bisa sampai? Ya, apa yang bisa tercapai kalau begitu? Oke, itu diantaranya mungkin ya yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.